Model linier dari komunikasi politik mengasumsikan bahwa pesan yang disampaikan oleh komunikator, biasanya politisi atau kandidat, akan diterima secara pasif oleh audiens. Dalam model ini, komunikator memilih pesan-pesan yang dirancang untuk mempengaruhi pandangan, sikap, atau perilaku audiens. Model ini didasarkan pada beberapa asumsi dasar. Yang pertama, pesan memiliki makna yang jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, audiens menerima pesan secara pasif dan hanya menghasilkan respon yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Dan yang ketiga, pesan dan komunikasi politik secara umum hanya mempengaruhi audiens secara satu arah dari komunikator ke audiens. Model ini juga mengasumsikan bahwa media adalah saluran yang efektif untuk menyampaikan pesan politik. Komunikator cenderung mengandalkan media massa seperti televisi, surat kabar, dan radio untuk menyebarkan pesan politik mereka secara luas. Namun, model ini telah dikritik karena tidak memperhitungkan bahwa audiens bukan hanya penerima pasif pesan politik. Audiens dapat memproses informasi dengan cara yang berbeda-beda dan memiliki pandangan yang berbeda tentang politik. Selain itu, model ini juga tidak memperhitungkan bahwa komunikasi politik seringkali bersifat interaktif, di mana audiens juga dapat berpartisipasi dalam diskusi politik dan membentuk opini mereka sendiri. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, model ini semakin tergantikan oleh model-model komunikasi politik yang lebih kompleks dan realistis, yang mengakui peran yang lebih besar dari audiens dalam proses komunikasi politik. Berikut merupakan contoh komunikasi linear yang sering kita lihat nih dalam kehidupan sehari-hari. Selamat siang, saya Fitri Aulia. Saya Gania Alenisa akan menemani Anda dengan berbagai topik hangat terkini dan aktual selama 5 menit ke depan dalam acara Breaking News. Sejak awal wabah COVID-19 muncul di berbagai negara, pandemi ini telah menyebabkan dampak yang signifikan pada kehidupan kita. Banyak yang terinfeksi virus ini dan banyak pula yang meninggal akibat COVID-19. Oleh karena itu, kita perlu mengambil tindakan yang serius dan mematuhi protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Pertama, kita perlu sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Kedua, kita juga perlu memakai masker ketika berada di luar rumah atau di tempat umum. Ketiga, kita perlu menjaga jarak fisik minimal 1-2 meter dari orang lain. Keempat, kita harus menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas jika tidak diperlukan. Selain itu, jika Anda merasa gejala-gejala COVID-19 seperti demam, batuk, atau sesak napas, segera menghubungi fasilitas kesehatan setempat untuk mendapatkan perawatan medis. Ingatlah untuk tetap di rumah jika Anda merasa sakit atau memiliki gejala terkait dengan COVID-19. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah seperti pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi, pelaksanaan vaksinasi, serta kampanye edukasi dan sosialisasi tentang protokol kesehatan. Kita semua harus mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi ini. Terakhir, kembali saya ingatkan kepada kita semua untuk mematuhi protokol kesehatan dan mempraktikkan perilaku hidup sehat. Bersama-sama, kita memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dan mempercepat pemulihan dari pandemi ini. Demikian berita kali ini, saya Gania Alenisa. Saya Fitri Aulia, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa. Selanjutnya, pesan linier memiliki kelemahan dalam mengabaikan kompleksitas dan dinamika dalam proses komunikasi politik. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses komunikasi politik, seperti perbedaan budaya, sosial, dan psikologis antara pengirim dan penerima, serta pengaruh lingkungan, dapat mempengaruhi persepsi dan interpretasi pesan politik oleh penerima. Selain itu, pesan linier tidak memperhitungkan umpan balik dari penerima, yang dapat membantu pengirim pesan politik untuk memperbaiki dan meningkatkan pesan mereka. Dalam konteks komunikasi politik, umpan balik dari penerima dapat membantu pengirim pesan politik untuk memahami preferensi dan kebutuhan khalayak, serta memperbaiki pesan politik mereka agar lebih efektif dalam mencapai tujuan politik yang diinginkan. Dalam kesimpulannya, pesan linier adalah model komunikasi politik yang sederhana dan mudah dipahami, namun tidak
memperhitungkan kompleksitas dan dinamika dalam proses komunikasi politik. Oleh karena itu, penggunaan pesan linear dalam kampanye politik perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan dalam mencapai tujuan politik yang diinginkan. Pesan linear dalam komunikasi politik memiliki beberapa kelebihan nih, antara lain: yang pertama, mudah dipahami. Pesan linear adalah model komunikasi politik yang sederhana dan mudah dipahami. Model ini menekankan pada pengiriman pesan politik yang jelas dan terstruktur dari pengirim kepada penerima, sehingga mudah dicerna oleh khalayak. Yang kedua, efektif dalam mencapai tujuan spesifik. Pesan linear efektif dalam mencapai tujuan spesifik dalam kampanye politik. Pesan politik dalam model ini dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dicerna oleh khalayak dan mempengaruhi keputusan mereka di masa depan, seperti memilih kandidat tertentu pada pemilihan umum. Yang ketiga, memperkuat citra dan identitas. Pesan linear dapat memperkuat citra dan identitas kandidat atau partai politik. Pesan politik yang disampaikan secara konsisten dapat membantu memperkuat citra dan identitas kandidat atau partai politik di mata khalayak. Dan yang keempat, mudah diukur. Karena pesan linear menekankan pada pengiriman pesan politik yang jelas dan terstruktur, maka efektivitas pesan tersebut dapat diukur dengan mudah. Hal ini dapat membantu kandidat atau partai politik untuk mengukur keberhasilan kampanye politik mereka. Meskipun memiliki kelebihan, pesan linear juga memiliki kelemahan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, penggunaan pesan linear dalam kampanye politik perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan dalam mencapai tujuan politik yang diinginkan. Gimana nih, apakah tertarik untuk menggunakan komunikasi linear ini? Sekian dulu materi dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.